aku ada pemeriksaan lanjutan terkait laporan aku yang masalah penipuan umroh ya oleh panggilannya kan Aca Prayogi, nama aslinya itu Prasya siapa ya? Ya itulah. Siapa sih namanya? Aslinya? Prasya Asmarandana Prayogi. Terus yang melibatkan dia kan memakai nama travel Tima Wisata. Notabene Tima Wisata itu punya ibunya. Nah sekarangnya aku datang untuk proses penyidikan lanjutan. Nggak banyak sih menguatkan laporan yang kemarin aja, jadi kayak tambahan aja gitu sebenarnya. Gitu. Kalau kemarin-kemarin kan aku udah nunjukin kayak bukti chat, terus tadi juga penyidiknya juga nunjukin kayak brosur dari travel Tima Wisata kayak gitu-gitu. Nggak banyak tadi. Belum ada sih semenjak aku lapor, kita sudah lepas hubungan dengan nyamuk ya. Jadi udah nggak sama sekali nggak komunikasi. Tapi nomor aku tetap nggak blok sih. Aku juga nggak tahu dianya ngeblok aku apa enggak, aku nggak ngerti. Yang pasti dari kedua pihak, baik aku maupun Aca, kita tidak ada komunikasi sama sekali, ya kita selesaikan secara hukum aja gitu. Tadinya aku sih berharap ada etikat baik dari Aca ya. Cuman makin kesini kan kasusnya makin antah berantah, terus banyak kerugian imaterial yang aku dapatkan dari tidak bertanggung jawabnya dia gitu loh. Jadi merembet kok mana-mana. Jadi kayaknya kalau dari aku pribadi tadi juga sampai aku bilang sih kalau untuk damai kayaknya enggak sih, kita gas gitu. Karena itu tadi, yang pertama kita udah kasih kesempatan untuk itikat baik, dia tidak mau. Terus dia membiarkan oknum-oknum ini memperpanjang sehingga menjadi seolah dugaan aku akan dialihkan isu ke kasus yang sebenarnya nggak layak untuk diviralkan gitu. Jadi dan menyeret menjelekkan nama aku dan suami, jadi kayaknya udah nggak pantas untuk dikasih hati lagi gitu loh. Ibarat aku udah pernah kasih hati buat kamu, udah aku kasih pedu, kepalaku udah aku kasih, tapi masih kamu injek-injek juga. Jadi ya udahlah gitu. Aku no komen lah kalau soal itu, karena ya semua juga udah tahu lah. Maksud aku jangan ngalih-ngalihin isu deh. Yang paling penting buat aku adalah gimana caranya kasus penipuan umroh ini selesai dengan cara yang sebenarnya. Yang diduga menipu ya harus mempertanggungjawabkan, bukan cuma ke aku tapi ke semua korban-korban yang lain. Dan stop mencari uang dengan cara yang tidak baik. Ini sangat-sangat tidak baik, menyalahgunakan rezeki orang yang digunakan harusnya untuk ibadah, tapi digunakan untuk hal lain. Itu kan udah sebusuk-busuknya umat lah gitu loh, menurut aku gitu. Tapi ya semua sih balik ke personal ya. Cuman aku kepengennya sih Aca ini udah stop lah gitu loh. Masih banyak kok lahan-lahan cari duit yang lebih halal yang bisa lu cari gitu loh. Jangan kayak gini-gini lagi. Orang sampai ada yang korban yang ibunya kena stroke lah, sampai jual ini itu pengen ibadah umrah tapi duitnya nggak balik lah, kayak gajiin haji furoda tidak terlaksana, lalu stop lah gitu loh. Masih bisa kok ya, buktinya kayak sekarang nggak syuting bisa kok jualan, walaupun untung skincare cuma 10.000, 15.000, tapi kan duit berkah gitu loh, daripada kamu bohong-bohongin orang dapat duit ratusan juta tapi nggak berkah gitu loh. Karena kita waktu itu memang dari awal, dari sebelum somasi pelaporan, kita selalu membuka diri, membuka tangan selebar-lebarnya untuk bisa berkomunikasi, bisa duduk bareng, bisa bertabayun. Ternyata hal itu tidak pernah diindahkan, tidak pernah ditanggapi ya. Gitu. Jadi akhirnya terpaksa harus kita melakukan tahapan-tahapan proses hukum. Nah, jadi menurut saya ini aja Arman sama Dela ya, pokoknya kedatangan kami sini perkara lanjut ya, biar saya pengen nanti biar pihak kepolisian menentukan ya siapa sebenarnya yang melakukan kejahatan, siapa nanti akan jadi tersangka. Itu aja. Awalnya kita membuka diri terkait mau berdamai atau segala macam, kalau memang bisa kita tempuh secara baik-baik ya kita tempuh. Ternyata kalau kesini kayaknya udah nggak mungkin, dan memang proses hukum harus dijalanin. Bahkan tadi kita sepakat Mabang Her akan mendaftarkan ya gugatan. Mungkin besok atau lusa kita daftarkan gugatan ke pengadilan. Karena saya udah banyak di Bekasi ya. Karena banyak kerugian, mobil makin rusak di situ, makin dipanasin enggak, ya dipakai enggak ya. Jadi saya bilang sama kami udah kalau gitu besok atau lusa kita daftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Bekasi. Jadi itu kan sebenarnya kita total ada ber-20 berapa orang? 21, 22 gitu. Nanti pasti akan berentet lah, akan ke mereka. Yang pertama kan aku pasti melaporkan dari kerugiannya aku dulu. Nanti aku kan udah menyebutkan bahwa selain aku ada beberapa orang, siapa aja A, B, C, dan C dan Z gitu,
mereka tuh satu persatu akan dipanggil gitu. Karena kan kerugiannya aku ini kan akumulasi ya sebenarnya, dari yang seharusnya kerugian daftar umroh antara aku dan suami berentet jadi ke 20 orang, karena 20 orang ini karena aku yang present acak ke dia, jadi dia merasa lo harus tanggung jawab dong ya, mau nggak mau kan suami aku karena nggak enak temen, ya udahlah dia ganti duitnya. Pokoknya 255 juta, tidak berubah sih dari mulai awal aku preskon kan sampai sekarang tetap sama 255 juta. Berawal dari 390-an ya, udah dikembalikan kan 125, sisa 255. Ya bentuk tanggung jawab sih, karena itu teman lama, teman dari kecil juga gitu. Jadi kan saya juga nggak mau malu kan. Ya bentuk tanggung jawab, ya udahlah saya bayar aja, saya ganti. Itu sih Mbak. Cari teman susah, cari Ya. uang kan bisa dicari. Kalau teman tuh kan susah. Temen yang benar-benar teman ya, bukan teman singa berbulu domba ya, say.